Halo, jumpa lagi. Kali ini kita bahas mengenai perawatan untuk kunci momen atau kunci torsi. Karena ada yang bertanya di kolom komentar ya, untuk dibahas cara untuk perawatannya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Sebenarnya perawatan untuk kunci torsi ini nggak aneh-aneh, nggak ribet ya. Pertama adalah simpan pada kotaknya. Di sini di Jeju sudah mendapat kotak seperti ini. Jadi ini sudah pemakaian mungkin hampir 3 tahun mungkin ya, saya agak lupa. Tinggal kita simpan pada tempatnya seperti ini. Tujuannya apa? Dia supaya nggak kebentur-bentur. Kemudian dia sudah ada moldingnya seperti ini ya, sehingga dia udah ketahan sempurna. Jadi kalau misal kita taruh gitu aja, misal seperti ini, khawatirnya ini lama-lama akan gelendong ya, atau melengkung. Meskipun ini sebenarnya cukup kuat ya, ini bahannya cukup kuat. Tapi karena ini adalah alat uji kepresisian, sebaiknya tetap disimpan serapi mungkin supaya tetap akurat. Jadi di sini sudah ada moldingnya, tinggal kita simpan gini aja, nggak aneh-aneh. Yang kedua, waktu melakukan penyimpanan pastikan pada posisi yang paling rendah. Jadi katakanlah kita sudah habis pakai, kita putar-putar dan seterusnya, jangan langsung disimpan begitu saja. Kenapa? Karena di sini kan sebenarnya untuk kunci click type ini dia fungsinya ada pir yang ketekan oleh tekanan ini. Makin kita putar makin besar. Di sini ada pir yang makin ketekan supaya torsinya tercapai ya. Jadi makin kencang tekanan pirnya, maka akan semakin dibutuhkan tenaga banyak sebelum dia klik. Nah, pir itu kalau ketekan terus dan kita biarkan lama, khawatirnya dia nggak bisa lentur kembali. Sehingga supaya dia pada posisi yang baik tetap lentur, kita pastikan penyimpanannya pada torsi terendah, bukan 0 ya. Karena contoh untuk yang ini itu dia dari 20 sampai 120, maka cukup kita simpan pada kondisi 20 nm. 20 nm seperti ini. Beberapa ada yang menyarankan dari 20 nm plus 1 klik seperti ini. Nah, itu terserah ya. Bisa 20 nm atau 21 nm. Untuk yang besar. Untuk yang kecil contoh ini adalah 5 sampai 25 nm, maka kita simpannya pada posisi 5 nm pada torsi terendahnya. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga untuk menjaganya adalah kita simpan pada tempat yang kering tapi tidak lembab. Nah, contoh di case saya ini, tempat penyimpanan saya ini panas dan cukup lembab ya, dan terbukti dari banyaknya tools saya yang berkarat. Untuk itu sebenarnya pada bawahan sudah diberi silika gel. Cuman silika gel model ini pertama dikit, kedua kita juga nggak tahu apakah ini sudah jenuh atau enggak. Di video saya sebelumnya saya pakai menggunakan silika gel tipe cobalt ya. Ini keunggulannya ada indikatornya. Waktu dia kering, belum menyerap kelembapan, dia warnanya biru. Tapi kalau sudah menyerap kelembapan, warnanya menjadi pink. Nah, ini barusan saya recas ulang supaya dari pink kembali ke biru. Tinggal kita simpan begitu aja. Ini contoh juga kita tambahkan, sudah selesai, sehingga dia menjaga kelembapan. Sebenarnya 3 itu cukup. Kita nggak perlu rawat yang aneh-aneh, paling ya kita cuman bersihkan kalau memang sudah terkena oli atau terkena grease. Nggak perlu dibongkar. Katakanlah mau membongkar, jangan membongkar dari sini. Karena kalau ini kita bongkar kemudian kita lepas dari sininya, seperti yang di penyetelan ya. Kalau kita bongkar dari sini, khawatirnya adalah apa? Penyetelannya berubah. Padahal kita nggak ingin melakukan perubahan penyetelan. Jadi sebaiknya malah lebih baik jangan di otak-atik. Kalaupun mau melakukan pelumasan mungkin bisa di kepala ratchetnya ya. Ini saja saya dari baru sampai sekarang nggak pernah saya bongkar. Karena apa? Ya pertama, torsi ini kan kunci momen ini tidak seperti kunci ratchet biasa yang sering sekali kita gunakan. Tapi kalaupun mau menjaga, mau melumasi juga nggak masalah, cukup di bagian mekanisme ratchetnya. Untuk mekanisme dalamnya sini nggak perlu. Kalau mau supaya nggak merubah, mungkin dilepas untuk sirklip ini. Sirklip ini dilepas, ini bisa ditarik keluar, kemudian dikasih minyak gitu aja. Jangan grease. Kalau grease nanti dia malah menghambat, karena sifatnya grease kan kental ya. Bisa jadi dia mengganjal, malah bikin setelan torsinya jadi berubah. Mestinya sudah klik, karena keganjal kita butuh momen yang lebih besar lagi untuk klik. Ingat, ini adalah alat ukur sebenarnya. Alat ukur supaya torsinya sesuai dengan yang kita mau. Oke, kita praktekkan aja sekalian. Saya belum pernah buka ini ya. Untuk yang Jeju 20-120 ini menggunakan kunci T10 untuk bagian atasnya sini ya. Coba kita lepas. Tidak ada thread lockernya ternyata ya, cuman karena keras. Kemudian untuk melepas plate ini ada mur untuk selektor juga, skrup untuk selektor menggunakan kunci T9.
Sambil ditahan ya ininya ya, karena ikut gerak nih. Kita tahan pakai jari di belakang, kemudian yang sini baru kita kendorkan. Kita lepaskan. Ya, lebih cepat pakai ini ya. Geraknya banyak mungkin. Nah, ini sudah terlepas. Bagian sininya hati-hati. Atau kita tahan aja. Nah, ini sudah kebuka. Untuk giginya kalau nggak salah 42 tit ya, jadi bukan 72 tit. Dia sudah ada oli-olinya nih, sudah ada oli-olinya ya, sudah ada oli-olinya, nggak ada kerusakan ya, kondisinya bagus, sudah ada olinya. Kita tambah oli aja, oke. Ini ya oli kardan, ini oli kardan bukan bekas ya, tapi oli kardan sisa. Sudah saya tuang di sini dikit, tinggal kita tambahkan. Ya, kalau mau di sini juga bisa dikasih. Olinya cukup kental ya kalau kardan. Tapi tidak sekental grease. Kita kembalikan. Oke, cukup seperti itu, tinggal kita lap nanti. Kita lanjut dulu untuk yang ini ya, yang kecil, yang 520. Nah, seperti ini. Sudah ada olinya juga sunanya. Nah, ini belum pernah saya hitung ya, tapi di spolnya sini 3. Kita beri minyak dulu, area pot. Jadi halus ya, agak mendem jadinya, suaranya teredam. Lap dulu kelebihan dari olinya. Ini kalau mau dikasih juga oli juga boleh. Ya, jadi ringan. Tapi ini opsional aja ya. Jadi cukup 3 tips tadi. Simpan di tempatnya, simpan di posisi terendah, jaga kelembapan, dan simpan di tempat yang kering ya. Oke, berikutnya tinggal kita simpan, kita kembalikan seperti ini. Kita tutup. Pertama juga nggak ada kelembapan, kedua menghindari dari benturan. Oke, demikian sepintas mengenai cara perawatan untuk kunci torsi dan penyimpanannya. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.